Assalamualaikum anak ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Salam, Bu. Salam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Sehat semua kan nak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semangat anak ibu ya kan. Sekarang kita mau belajar. Udah persiapkan bukunya. Kita belajar hari ini tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 ya sayangnya. Udah disiapkan bukunya? Udah, Bu. Anak ibu, udah disiapkan bukunya? Udah, Bu. Udah, oke. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya nak. Silakan Argo, pimpin doa kita nak. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu Nova ingin menyampaikan peraturan pembelajaran kita seperti biasa sewaktu daring ya nak ya. Jadi anak ibu di situ gunakan icon tunjuk tangan bila ingin bertanya atau ingin menjawab pertanyaan itu. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai belajar, ibu mau nanya nih dulu, siapa tadi pagi yang bersihin tempat tidurnya? Iya, siapa? Cuman Argo yang ini bersihin tempat tidur. Iya, Ikna, Aisyah. Jio enggak? Rumah bersih itu kan enggak ada debu, enggak ada kotoran. Rasanya nyaman enggak? Nyaman, Bu. Nyaman, enak kan? Kita nggak buat sesak nafas, udara bersih di rumah kita. Nah, ngomong-ngomong tentang udara bersih, kita hari ini mau belajar. Bentar ya. Dah, nampak sayang? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah cara memelihara organ pernafasan, lalu kita menuangkannya ke dalam poster, dan kita akan menguraikan ciri-ciri gambar cerita, lalu kita akan membuat gambar cerita hari ini. Menganalisis cara merawat organ pernafasan melalui teks, nanti kamu akan Ibu suruh membaca, baru mendesain gambar cerita sama mendesain poster hari ini ya nak ya. Coba perhatikan gambar ini. Nah, sudah diperhatikan sayang? Bu. Coba Ibu mau tanya dulu sama Gio. Ya, Bu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Menurut Gio, gimana kedua gambar itu? Ceritanya tentang apa itu kalau menurut Gio? Gambar Batuk-batuk. gimana nak? Ya, batuk-batuk. Kalau gambar 2? Olahraga. Dia sedang olahraga. Ada punya pendapat lain? Tunjuk tangan. Siapa yang mau lagi menjawab? Iya, coba Ikna. Gimana nak? Gambar 1 menunjukkan anak itu menderita sakit di organ pernafasan, dan nomor 2 anak itu sedang menghirup udara segar karena udara itu tidak tercemar. Pintar sekali, benar Ikna. Coba Ibu mau nanya sama Repi dulu tadi. Kenapa Repi? Apa, Bu? Senang Ibu jadinya nih. Kenapa tadi kalau terlalu banyak olahraga, kita tidak terlalu baik bagi tubuh kita? Karena jadi kayak mana? Letih. Ya kan? Jadi capek, Bu. Iya, karena jadi capek, jadi kita nggak semangat ya kan. Jadi olahragalah secukupnya, ya kan nak? Ya, nah, Bu. Ibu mau tanya lagi nih, siapa nih berani tunjuk tangan lagi? Sebelum kita mulai lagi. Kenapa kita harus menjaga organ pernafasan kita? Iya, coba Gio. Supaya kita sehat dan tidak sakit-sakit. Supaya kita sehat dan tidak sakit-sakit, pintar. Nah, kira-kira menurut anak ibu,
cara menjaga organ pernafasan kita tuh gimana? Iya, coba Ikna. Ih, banyak kali tanda tangan. Coba Ikna dulu lah, Ikna. Tidur yang cukup, Kenapa saya? makan makanan bergizi, tidur yang cukup, Makan makanan. Iya, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, dan menjaga ventilasi udara di dalam rumah. iya benar sekali. Oke, biar anak ibu lebih paham, mari kita lihat dan kita baca ya sayangnya. Sambil coba baca dulu sayang teksnya. Cara merawat organ pernapasan, menjaga kesehatan organ pernapasan, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik, istirahat cukup dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan yang dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap Nah, yang pertama coba kita lihat. Pertama, kita menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara makan makanan bergizi. Nah, makanan itu, Nak, banyak mengandung vitamin. Jadi, dia bagus untuk merawat organ pernafasan. Karena apa? Vitamin itu membantu kita sehat. Jadi, kalau kita udah sehat, pasti seluruh tubuh kita sehat, organ pernafasan kita juga sehat. Ya, karena terus berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik. Nah, itulah tadi yang kita lihat kenapa harus berolahraga. Agar anak ibu semua kalau sudah olahraga, organ pernapasan kita terlatih baik, lancar karena sudah berolahraga tadi. Nah, itulah dia. Tapi jangan terlalu berlebih karena kalau sesuatu yang terlalu berlebih itu tidak baik. Ibu mau tanya, paham atau tidak paham? Kalau tidak paham silakan bertanya. Siapa yang mau tunjuk tangan, mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada, oke. Berarti sudah mengerti semua nih? Sampai sini, Ibu terangin? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk lagi anaknya ke sini. Nah, merawat organ pernafasan dengan cara membersihkan rongga hidung. Jadi kamu bersihkan tuh rongga hidung kamu secara teratur, bulu-bulu halus. Ingat yang kemarin Ibu pernah bilang waktu kita pelajaran kemarin itu jerebu atau asap atau debu yang terlalu berlebihan. Nah, terus menanam banyak tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau itu banyak mengandung oksigen. Seperti yang minggu lalu kita pelajari, tumbuhan hijau banyak mengandung oksigen, jadi bisa membuat udara menjadi bersih dan sejuk. Ya karena coba anak ibu untuk lebih memahaminya, coba lihat video ibu ini ya, disimak ya nak. Kesehatan organ pernapasan bisa dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik, istirahat cukup dan posisi tidur benar, tetap miring ke kanan dan jangan terlungkup. Oke, sayang ibu. Ibu mau tanya nih sekali lagi untuk lebih memahami kamu. Siapa mau tunjuk tangan, siapa yang berani? Kira-kira bagaimana tadi ya cara merawat organ pernafasan? Ayo, siapa mau tunjuk tangan? Oke, Gio silakan. Tidak merokok. Udah tambah banyak ya. Udah tahu tidak merokok. Terus apa lagi nak? Siapa lagi? Ikna, silahkan. Menggunakan masker bila keluar. Menggunakan masker jika keluar. Benar, pintar. Lanjut, siapa lagi? Oke, Filza.
Bagaimana caranya, Nak? Tidak minum yang dingin, Bu. Yang dingin-dingin. Tidak minum yang dingin-dingin. Todinya lagi ngapain tuh kira-kira ya? Coba Ibu mau lihat, mau tanya dulu sama anak Bu. itu todinya diapain itu tuh? Coba. Kenapa itu todinya? Coba tunjuk tangan. Siapa mau tunjuk tangan? Iya, Gio. Kenapa itu todinya, Nak? Sedang tidur. Nah, ini tadi kan Ibu bilang, kan kamu sudah melihat gambar nih. Nah, di gambar ini kan kita sudah tahu karena melihat gambar kita sudah tahu isi cerita. Nah, itulah yang dimaksud dengan gambar cerita, ya Nak ya. Jadi, untuk lebih memahami tentang gambar cerita itu apa, coba kamu baca dulu. Ini. Coba Ibu minta tolong sama Ikna untuk membacakan teks ini. Inti cerita Todi dan Sedikit mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis. Todi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu saat Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan saat Coba baca. Gambar cerita adalah suatu cerita dalam bentuk lukisan atau seni rupa yang mengumpamakan dengan musik dengan tulisan. Contoh gambar cerita yaitu novel, komik, majalah anak-anak, poster, brosur, dan buku pelajaran sekolah. Fungsi gambar cerita adalah untuk memperjelas fungsi cerita dan juga bisa membuat cerita itu menarik dan tidak membosankan. Adapun langkah-langkah untuk membuat gambar cerita adalah persiapan alat dan bahan, membuat tema. Kemarin kan sudah Ibu bagi tuh WA-nya Nak kelompoknya. Nah, di dalam kelompok itu Ibu buat sudah Ibu tuliskan nama-namanya. Sekarang coba masuk ke WA grup kamu untuk berdiskusi dan kerjakan LKPD yang ada di dalam Google Classroom kamu ya Nak ya. Jadi di dalam Google Classroom itu seperti biasa sudah ada LKPD yang Ibu sudah share, sudah berikan. Nah, di situ kamu bisa mengerjakannya. Ya kan ya? Ya kan Nak? Jadi di situ kamu bisa melihat apa tugas kamu bersama kelompok. Tentukan temanya. Temanya sudah Ibu tentukan adalah menjaga organ pernapasan. Terus gunakan kalimat yang singkat dan padat dan menarik untuk di dalam poster kamu, baru gunakan gambar yang menarik. Nah, ya. Oke, silakan masuk ke dalam Google Classroom-nya dan masukkan Ibu juga ke dalam WA grup kamu agar Ibu bisa memantau diskusi kamu di dalam WA grup itu ya Nak ya. Silakan mengerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit saya. Terima kasih. Anak Ibu sudah paham kan? Sudah kan? Sudah, Bu. Masuk ke grup WA. Iya, bagus. Bentar. Nomor 1, makan makanan yang bergizi. Nomor 2, tidur yang cukup. Nomor 3, olahraga yang teratur. Dan nomor 4, menjaga ventilasi udara di dalam rumah. Iya, bagus sekali. Inilah hasil dari kelompok Ikna ya, Nak ya. Katanya cara menjaga organ pernafasan itu makan makanan bergizi, lalu tidur yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga menjaga ventilasi udara di dalam rumah. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Berarti kesimpulan hari ini adalah bahwasannya kalau kita mau merawat organ pernapasan itu kita harus membersihkan rumah, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi ya kan Nak ya. Terus gambar cerita tadi apa? Gambar yang menerangkan cerita. Dan juga apalagi tadi kita belajar tentang apa tadi? Poster, Bu. Poster, iya benar. Jadi untuk lebih mengingatkan anak Ibu kembali, Ibu mau nanya, siapa mau tunjuk tangan? Bagaimana tadi cara kita merawat organ pernapasan, Nak? Iya, coba Naudra, boleh? Setelah itu Zio. Naudra dulu, iya benar, coba. Kenapa Naudra?
cara merawatnya? Ya, Mahera, apa coba jawab nak? Bagaimana caranya? Coba buka mic-nya. Mahera. Coba Filza. Filza. Menjaga stamina tubuh. Bagaimana cara merawat organ pernafasan? Dengan minum vitamin, Ya. Bu. Minum vitamin. Ya, Gio. Iya. Oke, Sering udah pintar-pintar. berolahraga. Terus mengapa kita perlu merawat organ pernafasan? Makanan bergizi, Bu. Olahraga. Dan makanan yang cukup. Mengapa kita perlu merawatnya, nak? Organ pernapasan. Supaya lebih Mengapa kita sehat, perlu Bu. merawat organ pernapasan, nak? Supaya lebih sehat. Supaya lebih sehat. Supaya lebih sehat, Bu. Iya, benar. Bu. Oke, pintar, good. Apa yang terjadi kalau kita tidak merawat organ pernapasan kita tadi, nak? Dari penjelasan materi? Akan sakit, Bu. Gampang sakit, Bu. Nah, coba Rianza, Repi. Kenapa Repi? agar menderita sakit, Bu. Iya. Gio, gimana? Kenapa? Kalau kita tidak rawat? Semakin parah. Semakin parah, nafas terasa sesak. Oke, berarti Gampang sudah kena paham Ibu hari ini pintar-pintar semua. Terima kasih. Nah, pelajaran selanjutnya kita adalah mengenai tentang menghargai profesi orang lain. Jadi nanti dibaca dan lihat lagi bersama orang tua apa saja profesi yang ada di lingkungan sekitar kamu ya, nak ya. Dan jangan lupa kerjakan ujian formatif yang sudah Ibu berikan di Google Form kamu di Google Classroom. Dan jangan lupa menjaga organ pernapasan kita pada hari ini dengan cara memakai masker, ingat 3M, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan ya nak ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak ibu hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.